Mitsubishi Triton ini ya, double kabin, itu mengeluhkan kendaraannya mengalami mesin pincang ya. Ketika stasioner mesinnya ini juga deg 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 deg, gak bisa stabil ya. Kalau mobil normal kan stabil gitu. Ini glek 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 glek. Apalagi kalau waktu diakselerasi, dia gasnya pun mesinnya tambah berbet itu ya. Waktu digas tuh gitu. Nah, cara paling mudah untuk mengetahui apa ini kerusakannya dari mana, biasanya kalau mobil diesel common rail ini kan salah satunya itu dari injektornya ya teman-teman ya. Kalau mobil bensin kan bisa dari koil, kabel busi, atau dari businya. Nah biasanya kalau mobil bensin kan kita lepas soket atau kabel businya atau injektornya ya. Misalkan nih dari mobil bensin nih nomor 1 soket businya kita lepas, cret. Apakah statornya berubah atau tidak? Kalau statornya itu masih sama, itu menandakan bahwa busi atau coil tersebut yang rusak. Tapi kalau suaranya masih tambah getar, berarti di coil atau busi tersebut itu tidak mengalami masalah atau masih normal. Sama sepertinya dengan mobil diesel yang sudah common rail ini. Nah ini teman-teman, jadi cara ngeceknya pun sangat mudah. Sini kan ada mau kabel yang dapat apa ini, injektor ya, salah satunya. Nah untuk mengetahui injektor yang bermasalah atau yang rusak itu dengan cara kita lepas soket ini. Kalau di data scan sih langsung kelihatan. Kalau injektornya rusak itu di data scan langsung kelihatan injektor nomor 1, 2, 3 atau 4. Nah ini yang rusak di data scan itu injektor nomor 1 dengan lihat data scan ya. Kalau dengan cara manual itu dengan cara melepas soket ini. Soket injektornya nomor 1 kita lepas ya. Mesinnya yang tadinya goyang gini, kita lepas soketnya. Mesinnya masih goyang dengan kondisi yang sama sebelum soket dilepas. Itu menandakan bahwa injektornya nomor 1 itu bermasalah, buntu atau rusak ya, intinya rusak itu. Tapi kalau soket nomor 1-nya itu dilepas, kemudian mesinnya getarannya tambah kenceng, tambah gitu ya, berarti dari injektor nomor 1 itu tidak bermasalah, berarti normal ya. Bisa membedakan ya teman-teman di sini ya, cukup paham ya. Jadi ketika saya ulangi lagi, ketika kondisi mesin tidak normal, getar gini, soket injektor kita lepas soketnya, dan mesinnya getarnya masih sama, menandakan bahwa injektor bermasalah. Tapi kalau ketika soket ini kita lepas dan getarannya itu tambah parah, berarti injektornya tidak bermasalah, dalam keadaan normal. Oke. Nah, itulah cara mudah mengetahui injektor bermasalah di kendaraan diesel, khususnya diesel common rail. Nah, ini kita lihat dari injektornya. Nah setelah diketahui bahwa injektornya itu bermasalah, kan kita otomatis bongkar ya teman-teman ya. Kita bongkar, kita cek secara manual. Nah manualnya dengan cara ini dikasih tekanan dengan alat tes injektor. Kemudian ini dikasih tegangan 12 volt dan ground. Ternyata setelah ini dilakukan pemeriksaan, ini tidak bisa mengabut. Artinya apa? Bisa jadi solenoid ini rusak, atau dari injektor ujung nozzle tip ini buntu. Nah, untuk Anda pemilik kendaraan khususnya diesel common rail, boleh minum solar ya, asalkan untuk filter solarnya ini itu Anda ganti atau bersihkan secara berkala, sehingga nantinya filter ini menyaring kotoran-kotoran yang halus. Kalau tidak Anda bersihkan secara berkala atau tidak ganti, kotorannya dia akan masuk ke sape pump sini ya, kemudian ke injektor ini ya, akhirnya apa, injektor ini ujungnya ini buntu. Kalau buntu dia tidak mengabutkan, akhirnya mesin tadi pincang seperti itu ya. Ini bisa dilakukan perbaikan atau ganti. Kalau mau lebih irit, kita perbaiki,
biasanya kalau yang rusak ini solenoidnya kita ganti solenoid, atau yang rusak dari nozzle tipnya kita ganti nozzle tipnya ya. Tapi kita gantinya ya khusus ke bengkel spesialis common rail yang injektornya, karena nanti jika diganti ini dan juga nozzle tipnya ini itu perlu kalibrasi ulang agar nanti didapatkan hasil tekanan injektor yang maksimal dan sesuai standar. Kalau injektornya tekanannya tidak standar ya, kalau terlalu lemah atau turun, mesinnya halus tapi nggak ada tenaganya. Jika tekanannya terlalu over, mesinnya kasar tapi tenaganya oke, tapi tidak awet nantinya, pasti yang jebol itu sekernya atau pistonnya. Jadi nanti ini juga dikalibrasi ulang biar nantinya benar-benar hasilnya sesuai standar, mesinnya juga halus, tenaganya juga oke. Oke, terima kasih teman-teman. Itu cara mudah memeriksa injektor yang rusak, salah satunya dengan melepas soket injektor ini. Terima kasih.